Hai semuanya, kali ini ada info menarik nih geng, bahwasanya pemerintah telah mengeluarkan peraturan baru. Tak main-main, peraturan ini nantinya akan berdampak pada kemajuan industri tanah air. Nah, sekaligus, peraturan ini akan membuka banyak peluang bagi produk-produk Indonesia, khususnya produk elektronik lebih eksis lagi sehingga ke depan Indonesia tak lagi bergantung pada impor. Dan mungkin saja nih, justru ke depan Indonesia akan menjadi eksportir produk elektronik. Nah, peraturan apa itu? Bagaimana dampaknya jika peraturan tersebut benar-benar dilaksanakan secara efektif? Dan apa saja manfaat diterima oleh masyarakat secara langsung? Penasaran infonya? Lanjutkan tonton video ini, geng. Kemarin tanggal 11 April 2024, mengutip dari CNBC Indonesia, Kementerian Perindustrian mengambil langkah strategis untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi produsen-produsen barang-barang elektronik di Indonesia. Hal ini karena pemerintah telah resmi nih, sekali lagi nih ya, resmi, melalui Kementerian Perindustrian menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 6 Tahun 2024 tentang tata cara penerbitan pertimbangan teknis impor produk elektronik. Regulasi ini mengatur arus impor barang-barang elektronik alias membatasi impor elektronik sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo. Keputusan ini diambil karena pemerintah melihat kondisi neraca perdagangan produk elektronik pada tahun 2023 masih menunjukkan defisit, geng. Nah, produk-produk elektronik apa saja nih yang dibatasi impornya oleh pemerintah Indonesia? Penasaran? Lanjutkan, tonton videonya, geng. Berdasarkan pertimbangan usulan dan kemampuan industri dalam negeri yang diatur dalam Permen Prin atau Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 6 Tahun 2024, ditetapkan ada sekitar 139 pos tarif elektronik yang diatur. Dari jumlah tersebut, ada 78 pos tarif yang mewajibkan persetujuan impor dan ada 61 pos tarif lainnya yang hanya memerlukan laporan surveyor. Nah, dan admin sudah rangkum nih, barang-barang elektronik apa saja yang dibatasi impor berdasarkan kategorinya. Di sini ada 14 kategori, geng. Yang pertama, ada pompa sentrifugal dan pompa air submersible. Yang kedua, ada produk elektronik kipas, baik meja, lantai, dinding, jendela, langit-langit, atau atap. Yang ketiga ada mesin pengatur suhu udara atau AC. Berikutnya ada lemari pendingin atau kulkas. Kemudian ada mesin cuci tipe rumah tangga atau binatu. Mesin pengolahan data otomatis digital portable seperti laptop, notebook, maupun subnetbook. Kemudian ada peralatan rumah tangga mekanik elektrik. Ini jenisnya seperti blender, mesin oven, vacuum cleaner, dan lain-lain. Ada juga pemanas air instan atau pemanas air dengan tempat penyimpanan. Lebih gampangnya heater lah, seperti itu. Selanjutnya ada mikrofon atau pengeras suara dan perangkat audio sejenisnya. Aparatus perekam atau reproduksi video termasuk kamera. Ada juga monitor, proyektor, dan perangkat penerima televisi, lampu listrik dan peralatan penerangan, kabel dan konduktor listrik, dan yang terakhir, berbagai perlengkapan penerangan eksterior. Direktur Industri Elektronika dan Telematika Kemenprin, yaitu Bapak Priyadi Ari Nugroho mengatakan, kebijakan tersebut merupakan upaya konkret dari pemerintah, terutama dalam menciptakan kepastian investasi bagi pelaku usaha di Indonesia. Diharapkan nantinya, kebijakan pembatasan impor ini juga untuk melindungi industri di dalam negeri yang produksinya belum maksimal. Dan memang, geng, kalau melihat data, itu semua memang betul. Misalnya AC. Berdasarkan data Sinas tahun 2023, yang menyebutkan kapasitas produksi untuk produk AC sebesar 2,7 juta unit dan realisasinya hanya sekitar 1,2 juta unit. Artinya, utilitas produksi AC di dalam negeri pada tahun 2023 hanya sebesar 43%. Jadi, pelaku industri di dalam negeri itu bingung nih. Mau produksi 2,7 juta unit AC, tapi kalau nggak ada kepastian dari masyarakat untuk membeli AC buatan dalam negeri kan gimana? Harusnya 2,7 juta unit AC terjual buatan dalam negeri, namun karena ragu-ragu dalam produksinya, malah impor 1,5 juta unit AC dari luar negeri. Dengan aturan ini, tentu ada kepastian bagi pelaku industri di dalam negeri untuk lebih menjamin produk dalam negeri itu laku di pasaran. Selain itu, aturan ini memberikan ketegasan dalam melindungi industri di dalam negeri.
Misalnya nih, pasal 1 ayat 4 menjelaskan bahwa pertimbangan teknis syaratnya harus dipenuhi untuk mendapatkan persetujuan impor produk elektronik. Artinya, impor produk elektronik hanya diizinkan jika industri di dalam negeri itu tidak mampu memproduksi barang yang dibutuhkan oleh konsumen, atau jika kebutuhan akan produk melebihi kapasitas produksi di dalam negeri. Hal ini juga diperjelas lagi oleh pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa pelaku usaha hanya boleh mengimpor produk elektronik setelah mendapatkan persetujuan impor dari kementerian yang berwenang di bidang perdagangan atau melalui laporan surveyor. Ini berarti impor tidak bisa dilakukan sembarangan, harus ada alasan yang jelas sekaligus didukung oleh bukti, entah itu laporan dari instansi perdagangan atau dari lembaga survei. Dengan demikian, sebelum meminta izin impor, pelaku usaha harus terlebih dahulu memiliki pertimbangan teknis yang diterbitkan oleh menteri. Hal ini sesuai dengan pasal 3 ayat 1. Meskipun mungkin terasa ribet, namun hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa impor yang dilakukan hanya jika memang diperlukan dan tidak merugikan industri di dalam negeri. Mungkin dampak jangka pendeknya pada masyarakat Indonesia sendiri bakal negatif. Misalnya nih, dengan hanya mengandalkan industri di dalam negeri yang supply chain-nya atau rantai pasoknya tak sebagus Cina, mungkin dapat menyebabkan kenaikan harga produk elektronik. Selain itu, keterbatasan industri di dalam negeri dalam memproduksi produk elektronik membuat konsumen mungkin akan memiliki pilihan produk yang lebih sedikit dengan berkurangnya produk impor. Namun, dampak jangka panjangnya tentu jauh lebih besar atau lebih bermaslahat, geng. Tentu, dengan dibatasinya impor produk elektronik, konsumen Indonesia akan lebih terdorong untuk membeli produk elektronik buatan dalam negeri. Hal ini akan meningkatkan permintaan dan mendorong pertumbuhan industri elektronik domestik. Selain itu, produk elektronik di dalam negeri akan terpacu untuk meningkatkan kapasitas produksi dan mendiversifikasi jenis produk yang dihasilkan agar dapat memenuhi permintaan pasar yang meningkat. Dan yang tak kalah penting, geng, dengan berkurangnya impor produk elektronik dari luar negeri, Indonesia akan lebih mandiri dan tidak terlalu bergantung pada negara lain untuk memenuhi kebutuhan produk elektroniknya. Dampak ke masyarakat langsung juga pasti ada. Misalnya nih, dengan peningkatan produk, maka lapangan pekerjaan baru di sektor industri elektronik juga akan semakin meningkat. Nah, satu lagi nih, mungkin yang terkesan sepele namun sebenarnya sangat penting. Dengan pembatasan impor produk elektronik, maka industri di dalam negeri akan lebih serius atau termotivasi untuk berbenah dalam problem utama daya saing industri, yaitu supply chain atau rantai pasok. Karena jika rantai pasok di dalam negeri itu dibenahi secara serius, maka harga produksinya juga akan semakin murah. Inilah rahasia Cina selama ini mengapa produk-produk mereka rata-rata lebih murah. Jujur saja, geng, karena pada dasarnya bro, pemerintah kita sebenarnya bahkan sangat ingin melarang produk-produk tersebut untuk diimpor. Hal ini tentu karena industri di dalam negeri itu sudah mampu memproduksi produk-produk elektronik seperti yang disebutkan tadi, termasuk produk-produk future proof atau essential product, misalnya nih seperti laptop. Hanya saja jika kita sepenuhnya melarang impor produk-produk tersebut dari luar negeri, maka kita akan melanggar aturan WTO. Dan pernyataan ini bukan dari saya loh, tapi dari Menteri Perdagangan Bapak Zulkifli Hasan sendiri. Nah, dengan implementasi yang efektif dan dukungan yang berkelanjutan dari pemerintah dan seluruh masyarakat Indonesia, diharapkan Permen-PRIN nomor 6 tahun 2024 ini dapat membawa manfaat yang besar bagi industri elektronik dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Karena walau bagaimanapun, peraturan ini membutuhkan dukungan dari seluruh elemen, mulai dari pemerintah, pelaku industri, dan utamanya masyarakat selaku konsumen. Di sini pemerintah jelas mengambil kebijakan yang mendukung industri di dalam negeri. Namun jika masyarakatnya hanya berpikir sesaat, yang penting murah seperti itu, tanpa ada rasa nasionalismenya sedikit pun, ya tinggal tunggu waktu saja, mungkin 10 tahun lagi, semua produk elektronik akan diisi oleh produk asing. Dan di saat itu, mungkin kalian baru sadar bahwa ekonomi di dalam negeri benar-benar didikte oleh negara lain. Karena semua yang kita miliki adalah impor. Kalau mereka nggak mau impor ke kita dapat dari mana produknya? Mau mereka naikkan harganya, mau mereka turunkan, ya kita nggak punya industri di dalam negeri, ya mau nggak mau ngikutin dari negara lain, seperti itu. Nah, semoga informasi ini bermanfaat, geng. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!